Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah Langit menceritakan kemuliaan Allah. Tertulis di dalam kitab Mazmur 19 ayat 2. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan,
gunung batuku dan penebusku. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pesan dari Langit. Kata bijak Alkitab hari ini adalah Allah menyatakan kemuliaannya melalui ciptaannya. Cerita renungan siang kita hari ini adalah populasi dunia saat ini telah mencapai lebih dari 6,6 miliar orang. Dan tergantung pada daerah tempat kita tinggal, menikmati saat-saat hening sembari memandang langit yang tenang di malam hari menjadi semakin sulit kita rasakan. Akan tetapi, menurut perkataan penulis Mazmur 19, jika kita dapat menyelinap ke sebuah tempat di mana kita hanya bisa mendengar suara detak jantung kita sendiri dan memandang bintang yang bertaburan di langit, kita dapat mendengar pesan dari langit tersebut. Dalam kesempatan seperti itu, kita dapat mendengar dengan pendengaran nurani kita kesaksian tanpa kata dari ciptaan Allah yang memesona. Kita dapat mendengar langit menceritakan kemuliaan Allah, kita pun dapat menyaksikan dengan rasa takjub ketika cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita dapat mendengarkan ketika hari meneruskan berita itu kepada hari, yang memenuhi benak kita dengan suatu kesadaran yang tidak mungkin keliru tentang ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Kita dapat mengagumi malam nan gelap saat langit menampakkan pekerjaan tangan Allah dengan keindahannya yang tak diragukan lagi. Pencipta kita menyatakan, "Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah." Mazmur 46 ayat 11, cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan meluangkan waktu untuk berada di tengah ciptaannya sembari mengagumi pekerjaan tangannya itu. Selanjutnya, kita akan tahu dengan pasti bahwa Dialah Allah. Kemuliaan Tuhan dan kasih setianya kepada kita. Tentu kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita dari awal hingga akhirnya. Tema khotbah pada kemuliaan Tuhan dan kasih setianya kepada kita. Kemuliaan Tuhan dalam Mazmur 8 ini terlihat ketika Daud kagum akan kemuliaan Sang Pencipta. Kemanapun dia memandang, Raja Daud dapat melihat kemuliaan Tuhan terwujud di sekelilingnya. Kemuliaan Tuhan melingkupi kita, dan semua ciptaan memuji Dia. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mengapa kemuliaan Tuhan adalah hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita kenali pada awal tahun baru ini. Mengapa segala sesuatu dalam kehidupan kita harus memuliakan Tuhan? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang narsis? Tentu tidak, bukan. Dalam ayat 2 dan 10, dikatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Ayat ini diawali dengan perkataan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya keagungan-Mu." Jadi seluruh lagu ini berbicara mengenai kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan. Kata kemuliaan berasal dari kata kabod, yang artinya glory, atau kemuliaan, importance, berarti atau berkaliber, dan weight, atau berbobot. Namun kata-kata ini zaman sekarang sudah mulai kehilangan arti sebab kata heavy atau berbobot, berat, itu bukan kata-kata pujian namun melecehkan.
Namun sebenarnya kalau kita bilang, Anda memiliki kabut, maka itu artinya Anda sangat penting bagi saya dan Anda berarti karena ada bobotnya dan tidak layak dipermainkan. Kabut juga memiliki arti worship sehingga timbul kata worship atau penyembahan. Sebab itu kita perlu mengerti tentang kemuliaan Tuhan supaya kita memiliki perspektif yang benar saat kita menyembah Tuhan. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Tidak ada tujuan lain bagi manusia selain untuk mengenal Allah, dan manusia memuji Allah karena kekaguman yang berasal dari dalam diri yang telah merasakan betapa indahnya Allah. Bagaimana kemuliaan Tuhan nampak? Kalau dengan benda mati atau binatang, maka kita melakukan observasi. Namun kalau dengan manusia, sejajar, maka kita perlu melakukan interaksi. Dan semakin kita berinteraksi, maka akhirnya timbullah relasi. Dan untuk berinteraksi dengan yang lebih tinggi, misalkan bayi dengan orang tuanya, maka butuh iluminasi, yaitu diberitahu atau ditunjukkan. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Ada beberapa cara yang Tuhan lakukan kepada kita untuk menunjukkan kemuliaannya, yaitu: pertama, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ciptaannya. Ayat ini mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, maka lihat ke atas, lihat ke langit, lihat di sekeliling kita, atau dengan kata lain, lihatlah ciptaan Tuhan. Dan Daud waktu menulis ini, maka dia masih seorang gembala dan belum menjadi raja, sehingga mungkin dia melihat ke langit dan dengan mata biasa tanpa teleskop, namun dia sudah bisa melihat konstelasi bintang di langit yang begitu luar biasa. Sekarang dengan teleskop kita bisa melihat hal-hal yang lebih spektakuler dari Raja Daud. Jadi Tuhan menunjukkan kemuliaannya melalui ciptaannya. Namun Tuhan tidak hanya menunjukkan kemuliaannya melalui ciptaannya yang spektakuler, tetapi Dia juga mempedulikan dan memikirkan kita. Kedua, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui manusia ciptaannya. Selain kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui ciptaannya, maka juga dinyatakan melalui manusia. Manusia adalah mahakarya Tuhan dan sebagai ciptaan yang paling tinggi. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ketiga, kita dicipta sesuai gambar dan rupa Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberi mandat untuk menguasai bumi. Dalam diri kita ada kemuliaan Tuhan, dan sebab itu waktu kita melihat diri kita sendiri, maka janganlah kita memandang lebih rendah daripada apa yang Tuhan pikirkan, sebab di dalam kita ada kemuliaan Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita diciptakan Tuhan dengan DNA yang sangat luar biasa, di mana masing-masing kita dicipta secara khusus dan berbeda satu dengan yang lain. Mengapa kita diciptakan begitu luar biasa, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Keempat, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Yesus Kristus.
Tuhan menyatakan kemuliaannya bukan hanya melalui ciptaannya dan melalui diri kita, namun Dia menyatakan kemuliaannya juga melalui Kristus. Sebab itu kekristenan itu bukanlah seperangkat hukum agama yang harus dilakukan, namun kekristenan itu adalah hidup di dalam Kristus. Sebab itu dalam segala keadaan dan situasi mari kita hanya memandang Kristus, sebab dalam Dia ada pengharapan, keamanan dan keselamatan. Mengawali tahun yang baru ini, marilah kita meresponi iluminasi kemuliaan Tuhan dengan penyembahan kepada-Nya. Dan kemuliaan Tuhan ada dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan dalam kelemahan dan kegagalan kita, maka ada kemuliaan Tuhan di sana. Allah dimuliakan dalam diri kita ketika kita puas dalam Dia. Artinya Tuhan disenangkan itu bukan oleh perbuatan-perbuatan kita, namun oleh kepuasan atau kecukupan kita dalam Kristus. Kalau Tuhan ingin dimuliakan bukan berarti Tuhan itu narsis, namun karena memang segala sesuatu itu diciptakan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan penyembahan yang terbesar adalah waktu kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam ibadah tahun baru 2023 ini? Lewat perikope minggu ini kita hendak bersikap bagaimana sebaiknya kita memuliakan Tuhan. Pertama, kita memuliakan Tuhan lewat ibadah dan penyembahan, baik pribadi maupun bersama umat Tuhan. Nyatakan hormat dan sembah kita lewat puji-pujian yang agung dan megah. Kedua, kita memuliakan Tuhan lewat menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah, termasuk menghargai segala potensi ilahi yang ada di dalam diri manusia tersebut. Dengan mengembangkan hidup ini menjadi berkat untuk sesama, kita sedang menyaksikan kemuliaan Allah lewat kemuliaan ciptaannya. Ketiga, kita memuliakan Tuhan dengan berperan sebagai juru kunci yang baik bagi semua ciptaan Allah. Tugas kita adalah mengelola alam ini supaya menjadi wadah yang asri dan harmonis. Seperti Taman Eden dulu, mari bangkit dan bangun kembali lingkungan kita dengan memelihara kebersihannya, keseimbangan ekosistemnya, dan mengisinya dengan perilaku hidup yang mulia. Karena itu, mari terus memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Apakah yang dimaksud dengan kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah adalah keindahan dari Roh Allah. Ini bukan keindahan buatan atau keindahan material, melainkan keindahan yang memancar dari karakternya, bersumber penuh darinya. Yakobus 1 ayat 10 menyebut orang kaya, kedudukannya yang rendah, menunjukkan bahwa kemuliaan tidak berarti kekayaan atau kekuasaan atau keindahan material. Kemuliaan ini dapat memahkotai seseorang atau memenuhi dunia. Kemuliaan ini bisa terlihat dalam diri manusia dan dunia, namun bukan berasal dari keduanya, melainkan dari Allah. Kemuliaan manusia adalah keindahan yang berasal dari roh manusia, yang bisa saja salah dan cepat berlalu, dan karena itu dapat mempermalukan seperti yang dinyatakan ayat itu kepada kita. Namun kemuliaan Allah, yang terwujud dalam semua atribut ilahinya, tidak akan pernah berlalu. Kemuliaannya itu bersifat kekal. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dalam kemuliaan-Nya. Dalam konteks di ayat lain, ini berarti manusia memuliakan Allah karena melalui manusia kemuliaan Allah dapat terlihat dalam segala hal seperti kasih, musik, kepahlawanan,
dan sebagainya, hal-hal yang berasal dari Allah yang kita bawa dalam bejana tanah liat. Kita adalah bejana yang mengandung kemuliaan-Nya. Segala hal dapat kita lakukan dan kita temukan dalam Dia. Allah berinteraksi dengan alam dengan cara yang sama. Alam menunjukkan kemuliaan-Nya. Kemuliaan-Nya ini tampak dalam pikiran manusia di dunia dalam berbagai cara, dan seringkali dengan cara berbeda-beda bagi setiap orang. Seseorang dapat merasa senang dengan melihat pegunungan, sementara seseorang yang lain dapat menyukai keindahan lautan. Namun di balik semuanya itu, kemuliaan Allah berbicara pada setiap manusia dan menghubungkannya dengan Allah. Melalui cara ini, Allah menyatakan dirinya kepada manusia, tidak peduli apa ras, budaya, atau lokasi mereka. Seperti Mazmur 19 ayat 1-4 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mazmur 73 ayat 24 menyebut surga sebagai kemuliaan. Itu sebabnya kita sering mendengar orang Kristen menyebut orang yang telah meninggal sebagai ciptaan yang diangkat dalam kemuliaan. Meminjam ungkapan dari kitab Mazmur, ketika orang Kristen meninggal, ia akan diangkat ke hadirat Allah, dan dalam hadirat Allah ia akan dilingkupi oleh kemuliaan Allah. Ia akan diangkat ke tempat di mana kemuliaan Allah benar-benar tinggal. Keindahan Roh Kudus akan tinggal di sana karena ia akan berada di sana. Lagi-lagi, keindahan Roh Kudus atau esensi Allah adalah kemuliaan-Nya. Di tempat tersebut, kemuliaan-Nya tidak perlu datang melalui manusia atau alam, melainkan terlihat secara jelas, seperti disebutkan dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Dalam pandangan duniawi, kemuliaan ialah keindahan yang bertumpu pada hal material dari dunia. Dalam pandangan tersebut, kemuliaan pasti akan lenyap. Alasan kemuliaan itu lenyap dikarenakan hal yang terkait materi tidak bersifat kekal. Setiap benda akan menjadi kering dan layu. Namun kemuliaan yang melekat padanya tetap merupakan milik Allah, dan akan kembali kepadanya ketika kematian menjemput benda tersebut. Pikirkan tentang orang kaya yang sebelumnya dibahas. Ayat tersebut menyatakan, orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Apa maksud hal tersebut? Ayat ini menegur orang kaya untuk menyadari bahwa kekayaan, kekuasaan, dan keindahannya berasal dari Allah. Maka ia harus rendah hati dengan menyadari bahwa Allah sendiri yang menjadikannya demikian, dan memberikan segala hal yang dimilikinya saat ini. Dengan mengetahui bahwa ia akan mati seperti rumput, maka ia seharusnya sadar bahwa Allah sendiri yang memberikannya kemuliaan itu. Kemuliaan Allah adalah sumber, mata air tempat segala kemuliaan terkecil berasal. Karena Allah adalah sumber kemuliaan, Ia tidak akan mengizinkan adanya anggapan bahwa kemuliaan bisa datang dari manusia,
ciptaan manusia, ataupun dari alam semesta. Dalam Yesaya 42 ayat 8, kita dapat melihat kecemburuan Allah mengenai kemuliaannya. Kecemburuan mengenai kemuliaannya datang ketika Paulus berbicara dalam Roma 1 ayat 21-25 ketika ia menjelaskan mengenai cara umat menyembah ciptaan mereka ketimbang menyembah Sang Pencipta. Dengan kata lain, mereka lebih melihat objek di mana kemuliaan Allah terwujud, ketimbang memuliakan Allah. Karena hal itu, mereka malah menyembah binatang atau pohon atau manusia lain karena keindahan yang berasal dari benda tersebut. Ini adalah inti penyembahan berhala yang sangat umum ditemukan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ini. Kita telah menukar kemuliaan Allah dengan kemuliaan manusia. Ini kesalahan yang terus-menerus dilakukan umat manusia. Percaya kepada hal duniawi, hubungan yang duniawi, kekuatan atau talenta atau keindahan yang berasal daripadanya, ataupun bersandar kepada kebaikan yang mereka lihat pada manusia lain. Namun, ketika hal-hal tersebut hilang dan gagal memenuhi tujuannya, orang-orang menjadi putus asa. Apa yang kita perlukan ialah menyadari bahwa Allah itu tak berubah. Dalam kehidupan, kita akan menyadari bahwa hal itu terwujud di sini dan dimanapun. Di dalam diri seseorang, di hutan, ataupun melalui kisah kasih atau kepahlawanan, fiksi atau non-fiksi, ataupun kehidupan pribadi kita. Namun, pada akhirnya hal itu akan kembali kepada Allah. Satu-satunya cara untuk bisa sampai kepada Allah hanyalah melalui Anaknya, Yesus Kristus. Kita akan menemukan sumber dari segala keindahan dalam dirinya, di surga. Jika kita tinggal di dalam Kristus, tidak ada yang akan hilang dari diri kita. Setiap hal yang lenyap dalam kehidupan ini akan kita temukan kembali di dalam Dia. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini.
Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.